Katanya feeling tuh peka perasaan ya, terus jago ngomong. Apa bener? Yuk simak penjelasannya sampai selesai ya, tonton sampai habis. Halo Sobat Fans, apa kabar nih hari ini? Harus lebih semangat ya dari hari kemarin. Kayak aku nih, oke. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang feeling introvert. Tapi sebelum itu, aku jelasin dulu ya tentang Stephen. Dalam konsep Stephen, setiap orang memiliki belahan otak dominan dan lapisan otak dominan. Hah? Dominan? Iya, jadi ternyata ada loh belahan otak kita yang paling sering kita gunakan. Nah, belahan otak itulah yang menjadi pemimpin bagi belahan otak lainnya dan sekaligus menjadi sistem operasi otak seseorang. Ibaratnya HP nih, kita perlu tahu nih sistem operasinya apa, Android kah atau iOS, biar nggak salah install aplikasi dan tahu cara makainya. Nah, Stephen bisa bantuin kita nih untuk mencari tahu sistem operasi otak kita, apakah sensing, thinking, intuiting, feeling, ataukah insting. Kalau sistem operasi otak feeling berada pada belahan otak limbik sebelah kanan atau otak bawah sebelah kanan. Nah, kalau lapisan otak dominannya berada di lapisan putih bagian dalam atau kita sebut kemudi kecerdasan introvert. Lapisan putih yang rapat ini membuat kemudi kecerdasannya bergerak dari dalam menuju keluar dirinya. Hal ini membuat feeling introvert mampu memancarkan pengaruh yang kuat dalam memimpin. Kecerdasan feeling merujuk pada kata kunci feel yang berarti merasakan. Artinya, feeling merujuk pada kecerdasan perasaan sehingga kita bisa dengan mudah nih mengerti perasaan orang lain. Makanya orang feeling biasanya memiliki rasa empati yang tinggi untuk orang-orang di sekitarnya. So sweet banget ya. Nah Sobat Fans, perlu diingat nih ya bahwa potensi yang ada di dalam diri kita merupakan satu paket yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap potensi yang kita miliki, yang perlu dilakukan adalah kita harus fokus untuk menghebatkan kekuatan yang dititipkan, sehingga potensi kelemahan yang ada dalam diri akan tertutup dengan sendirinya. Feeling introvert memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk mengerti dan mengendalikan perasaan. Kemampuan ini akan membuat seorang feeling introvert pandai dalam menentukan emosi untuk bisa dengan mudah mendapatkan perhatian orang lain. Kelebihan ini disepadankan dengan kecerdasan emosional atau nama kerennya emotional quotient. Ia sangat suka nih untuk mencari perhatian orang lain guna mendukungnya dalam hal tertentu, termasuk misalnya dalam aspek memimpin. Semakin banyak orang di belakang feeling introvert yang mendukungnya, maka akan semakin besar nih energi yang ia miliki untuk mewujudkan impiannya. Rasa cinta dalam diri yang menggebu-gebu membuat dirinya nih sangat ingin melakukan sesuatu secara optimal dan memperoleh kepuasan batin. Perasaan inilah yang kemudian diwujudkan dalam suatu gagasan yang idealis. Tujuan yang jelas ditambah dengan kemudi kecerdasan introvert membuat dirinya menjadi seorang penggerak untuk orang-orang di sekitarnya. Feeling introvert dikenal sebagai sosok yang baik hati dan sangat bermoral. Karena dengan itu, seorang feeling mampu mendapatkan perhatian dan juga disegani oleh pengikutnya. Rasa baik hatinya ini membuat ia ingin menolong dan membantu orang yang ia sayangi. Apalagi nih ya, kalau kebaikannya diberi pujian oleh orang lain, ia akan merasa sangat dihargai dan merasa dirinya benar-benar dibutuhkan orang lain. Jadi, sering-sering ya beri apresiasi atas segala kontribusi dari dirinya. Feeling introvert juga jago nih dalam merebut hati orang lain. Yang awalnya orang bilang gak mau, bisa jadi mau kalau udah dirayu sama feeling. Itu semua karena dia ahli dalam bernegosiasi. Dan pesan-pesan yang disampaikan dikirim dari hati ke hati. Urusan hati, serahin aja deh ke feeling. Oke. Dengan kecerdasan emosinya, feeling dapat dengan mudah nih berbagi rasa sayang dengan orang lain. Kekuatan inilah yang membuatnya merasa terpanggil untuk menjadi pemimpin. Dengan pancaran energi yang datang dari dalam untuk menyebarkan kekuatan emosi, feeling introvert memang layak untuk menjadi pemimpin yang karismatik. Feeling introvert memiliki sifat lebih percaya diri, seolah-olah bekal kekuatan emosinya tidak habis karena didorong nih stimulus dari dalam dirinya. Nah, hal ini yang membuat diri seorang feeling introvert nyaman untuk menjalankan fungsi sebagai seorang leader. Emang udah bakat deh jadi pemimpin. Mantap.
belajar yang paling efektif bagi seorang feeling introvert adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Ya, meskipun akan selalu tergoda untuk berbicara, namun percaya deh, kita akan belajar lebih banyak jika banyak mendengarkan. Belajar dengan mendengar bisa melalui media apa aja? Baik media luring seperti berada di kelas dan berkonsentrasi mendengarkan materi dari guru, maupun media daring nih seperti mendengarkan MP3, video, podcast, dan lain sebagainya. Motivasi belajar dari feeling introvert bergantung pada mood atau perasaannya. Semakin baik nih moodnya, maka ia semakin semangat untuk belajar. Bahkan jika sudah cinta, ia bisa menjadi juara di bidang yang ia sukai. Untuk itu, feeling perlu untuk mengatur moodnya sebelum belajar. Kondisikan suasana belajar yang nyaman dan sudah terlebih dahulu dapetin mood boosternya. Oke? Keren banget ya, jadi feeling introvert udah punya bakat jadi seorang leader, punya rasa empati yang tinggi, dan dicintai banyak orang. Kuncinya, kita perlu belajar untuk memimpin diri sendiri dengan menjaga hati, meningkatkan spiritual, sampai menambah banyak relasi untuk kita berlatih hingga menjadi seorang pemimpin terbaik. Steven, gue